Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali di sore hari ini. Baik, sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya, menerima lawatannya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu.
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara pada sore malam hari ini Tuhan, Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh sorak-sorai. Oleh firman-Mu yang hidup
saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama Tuhan beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan Tuhan persembahan, Engkau yang berkati setiap tangan yang memberikan Tuhan Yesus, Engkau menggantinya berlipat-lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau taat, kita mau setia pada Tuhan yang telah naik ke surga. Karena itu kami mau menyembah nama-Mu. Kau setia, Bapa, Kau
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Penanggung Tugas. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita saat ini boleh bersuka cita, di dalam hadirat Tuhan kita boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu di dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Karena itu Bapa, Engkau berbicara, firman-Mu menuntun membimbing agar kami boleh memahami makna daripada kenaikan Yesus Kristus. Bagi setiap hidup kami, khususnya bagi keluarga kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita tentang makna kenaikan Yesus Kristus bagi keluarga kita. Itu menjadi tema kita, makna kenaikan Yesus Kristus bagi keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di setiap momen yang penting yang kita peringati bersama-sama, tentunya kita bisa mengambil hikmah, makna yang dapat kita pelajari bersama-sama, yang menjadi peringatan bagi kita sekalian. Kita penting sekali memahami tentang makna ini. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar tentang makna daripada kenaikan Yesus Kristus bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan kita bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, sedikitnya saya akan menyampaikan ada 3 makna kenaikan Yesus Kristus yang bisa diterapkan dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita akan melihat makna yang pertama bagi hidup kita, bagi keluarga kita, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47 sampai ayat 48. Firman Tuhan berkata demikian, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang pertama berita tentang kenaikan Yesus bagi keluarga kita adalah pesan penginjilan. Injil artinya kabar baik. Baiknya di mana, saudaraku? Di dalam Injil, sebagai kabar baik itu ada berita tentang pertobatan. Di mana manusia yang hidup di dalam kejahatan itu berbalik dan bertobat, meninggalkan dosanya dan berbalik kepada Allah. Baiknya Injil adalah memberitahu cara orang bertobat, memberitahu cara orang bisa diselamatkan, cara orang menerima pengampunan dosa. Karena pertobatan dan pengampunan dosa dan berita keselamatan ini kabar baik yang dibutuhkan oleh semua orang, semua kalangan, seluruh masyarakat, besar, kecil, tua, muda, siapapun sangat membutuhkan kabar baik. Karena itu kehadiran orang Kristen, orang percaya, khususnya keluarga kita masing-masing, saudaraku, kehadiran kita harus membawa pesan Injil. Sesuai dengan artinya, Injil adalah kabar baik. Berarti seluruh hidup kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, kita selalu membawa kabar baik. Saudaraku, dunia sudah cukup digemparkan, disulitkan, bahkan dunia sangat terintimidasi dengan ketakutan, karena dunia setiap hari yang disampaikan bukan kabar baik, tetapi kabar buruk, kabar penyakit, kabar musibah, bencana, kecelakaan, dan banyak hal yang kabar-kabar yang di dalamnya adalah kabar yang sangat menakutkan, mengerikan, dan membuat orang cemas, khawatir, kecut, dan tawar hati. Berbeda dengan Injil, Injil itu adalah kabar baik.
Injil itu di dalamnya memberikan solusi. Bagaimana orang bisa bertobat, bagaimana orang dosanya bisa diampuni, bagaimana orang bisa menemukan jalan kebenaran dan kehidupan, bagaimana caranya masuk sorga, bagaimana caranya hidup dibaharui, hidup diberkati, hidup dipulihkan. Itu adanya di dalam Injil Yesus Kristus. Karena itu makna daripada kenaikan Yesus Kristus adalah berita tentang pesan penginjilan. Ada begitu banyak orang yang hidupnya, saudaraku, sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehancuran. Hidupnya sedang ada di dalam kesengsaraan besar. Mereka menghadapi berbagai macam masalah persoalan yang tidak pernah tahu jalan keluarnya, tidak pernah tahu solusinya. Sedangkan kita sebagai orang percaya, kita tahu jalan keluarnya, solusinya ada di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita memberitakan nama Yesus, nama di atas segala nama-nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa di dunia dan di sorga, nama inilah yang kita beritakan bersama-sama. Jadi melalui kesempatan peringatan kenaikan Yesus Kristus, sebelum kenaikannya ke sorga, Yesus mengingatkan kepada para muridnya, kepada keluarga-keluarga kita sekalian, agar kita memberitakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, supaya manusia bertobat, supaya manusia menerima pengampunan dosa, supaya manusia hidupnya dipulihkan. Bagi kita sekalian yang sedang mengalami proses pertobatan, pemulihan, dan kita sedang belajar tentang jalan keselamatan, jalan masuk sorga, hari ini saudara buka hati saudara, saudara mau berbalik dan bertobat, percayalah kepada Yesus Kristus. Kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Alkitab berkata keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit di atas muka bumi ini tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul yang dapat menjamin keselamatan manusia kecuali satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus Kristus. Ini yang disebut berita baik, kabar baik. Saudaraku, karena pada waktu Injil diberitakan, Injil tidak boleh menimbulkan permusuhan, perpecahan, apalagi pertengkaran. Karena Injil itu artinya kabar baik, maka kabar yang kita beritakan itu akan membawa kebaikan bagi setiap orang yang merespon dengan baik. Nah, saudaraku, inilah makna pertama bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Kenaikan Yesus Kristus memiliki makna pesan penginjilan. Satu-satunya orang yang bisa diselamatkan, dia bisa masuk sorga, adalah kalau dia menerima Injil, menerima Yesus Kristus, menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa. Makna yang kedua dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah janji pencurahan Roh Kudus. Lukas pasal 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, saya percaya ini relevan apa yang disampaikan juga dalam kitab Kisah Rasul. Kamu harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jadi kenaikan Yesus Kristus maknanya adalah janji tentang pencurahan Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan melalui nabi-nabinya di dalam perjanjian lama. Ratusan tahun sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, janji pencurahan Roh Kudus ditulis dalam kitab Yoel, dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Karena itu saudaraku, kita bersyukur bersama-sama kita hidup di dalam zaman terakhir, bagian paling terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Allah mau mencurahkan rohnya secara besar-besaran, secara massal kepada setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan akan Dia. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, bergandengan tangan seluruh anggota keluarga kita, memaknai kenaikan Yesus Kristus berarti memegang janji Tuhan
tentang pencurahan Roh Kudus, memegang janji Tuhan di mana kuasa Allah akan dicurahkan bagi kita sekalian, dan saudara tentunya kita percaya, menantikan dan menerimanya dengan iman. Secara sejarah saudaraku, janji pencurahan Roh Kudus yang ditulis di dalam ayat ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Pada waktu para murid menanti kehadiran atau janji Roh Kudus bagi mereka, mereka berdoa siang dan malam di bait Allah, di loteng di Yerusalem, dan mereka dengan bertekun, dengan sehati berdoa bersama-sama. Kurang lebih 120 murid berkumpul bersama-sama, dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tiba-tiba mereka diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka, dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Dan saudaraku, peristiwa ini tentunya menjadi peristiwa yang sangat menggemparkan Yerusalem. Karena orang-orang sedang berkumpul bersama-sama, sedang berbakti dan beribadah dengan sebuah perayaan yang ada. Dan ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah akan dicurahkan. Itu bukan sekedar janji, tetapi bagi para murid pada saat itu menjadi sebuah fakta nyata bahwa Roh Kudus benar-benar turun. Roh Kudus benar-benar mengurapi. Roh Kudus benar-benar membakar habis hidup mereka. Mereka boleh menjadi suatu pribadi yang hidupnya berubah. Orang-orang yang tadinya penakut, orang-orang yang tadinya tidak punya kepastian lagi, mereka boleh bangkit menjadi seorang pemberani. Saudaraku, berani apa? Berani menyatakan imannya, berani memberitakan firman Tuhan, berani menerobos segala macam masalah, persoalan dan tantangan. Orang-orang yang sakit didatangi dan mereka disembuhkan Tuhan melalui hidup anak-anaknya dan hamba-hambanya. Saya percaya di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat, lebih lagi. Karena itu Bapak Ibu, suami, istri, orang tua dan anak, nantikan dan percayai bahwa Roh Kudus akan mengurapi saudara, akan memberkati saudara, akan pakai saudara, agar kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama itu menjadi maksimal dalam hidup kita. Orang Kristen adalah orang yang sudah menerima firman Allah, tetapi juga dia harus menerima roh Allah. Firman dan Roh Kudus bekerja bersama-sama, mengerjakan hidup orang percaya menjadi ciptaan baru, tetapi juga menggerakkan orang percaya menjadi saksi Kristus dengan otoritas, dengan kuasa. Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif, yang maksimal, yang berdampak, berpengaruh positif, baik kalau kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita sekalian. Karena itu mari kita buka hati kita undang Roh Kudus, hadirat Tuhan turun, menguasai kita sekalian. Kuasa Roh Kudus berkarya, menuntun apa yang kita pikirkan, kita katakan, bahkan apa yang kita lakukan. Setiap perjumpaan dengan siapapun yang kita lakukan dengan banyak orang, teman di sekitar kita, saudara, biarlah Roh Kudus diizinkan menuntun, membimbing setiap langkah hidup kita. Jadi makna daripada kenaikan Yesus Kristus bukan hanya mengingatkan tentang pesan penginjilan, yaitu kita menyampaikan kabar baik, tetapi juga mengingatkan kepada kita tentang janji pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, saudaraku, makna daripada kebangkitan Yesus adalah kita harus mengucapkan ucapan berkat. Kita harus menerima ucapan berkat. Lukas 24 ayat 50-51, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, pesan daripada kenaikan Yesus Kristus itu adalah pesan ucapan berkat. Ucapan berkat yang diberikan oleh Yesus kepada kita sekalian.
Ini Yesus ini luar biasa. Pada waktu dia masih hidup, sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai juru selamat. Kata-katanya itu kata-kata berkat. Setelah dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Menjelang dia naik ke sorga, setelah 40 hari lamanya berulang-ulang dia menampakkan diri. Menjelang kenaikannya ke sorga, dia kumpulkan murid-muridnya. Dia mengangkat tangannya dan dia mengucapkan berkat kepada para muridnya. Saudara, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan itu adalah ucapan berkat bagi kita sekalian. Ucapan berkat itu yang pertama memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan ketenangan, tetapi juga memberikan solusi. Bagaimana caranya kita menghadapi setiap situasi dan keadaan. Jadi pada waktu Yesus mau naik ke sorga, dia mau terangkat meninggalkan para muridnya. Pesan terakhirnya adalah pesan berkat, ucapan berkat. Saya percaya ucapan berkat ini diajarkan oleh Tuhan untuk kita ucapkan bersama-sama. Di dalam mulut kita tidak boleh ada kata-kata kutuk. Di dalam mulut kita tidak boleh ada kata-kata hujatan, cacian, makian, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Mulut kita tidak boleh menyebarkan berita hoak. Mulut kita harus mengucapkan kata-kata berkat. Kata-kata berkat yang paling tepat adalah kata-kata firman yang kita percaya, yang kita hidupi, yang kita jalani setiap hari. Itu menjadi perkataan kita. Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Artinya mati dan hidup dikuasai oleh perkataan. Kalau kita membiasakan setiap hari mengucapkan perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, maka saudara dan saya sedang meneladani gurunya, yaitu Yesus Kristus. Dia selama mendidik, membimbing para muridnya, selalu kata-kata berkat. Dia tidak mencela, mencemooh latar belakang orang, kekurangan orang, kelemahan orang. Dia selalu mengangkat orang, menghargai orang, dan memotivasi sampai seluruh potensi baiknya muncul dan seluruh potensi yang tidak baik ditinggalkan. Kita lihat apa yang menjadi respon para murid setelah dia menerima pesan penginjilan, pesan janji pencurahan Roh Kudus, dan telah menerima pesan berkat melalui ucapan Yesus sambil mengangkat tangan. Kita lihat respon para murid. Ini luar biasa. Lukas 24 ayat 52-53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, kalau makna Natal ada 3, yaitu pesan penginjilan, janji pencurahan Roh Kudus, dan yang ketiga tentang ucapan berkat Yesus, maka para murid itu memberi respon yang sangat luar biasa. Pada waktu melihat, menyaksikan Yesus tiba-tiba terangkat naik ke sorga setelah mereka mendengar ucapan berkat dari Yesus. Responnya luar biasa. Yang pertama, mereka sujud menyembah. Penyembahan adalah sebuah pengakuan akan pengabdian, kesediaannya tunduk terhadap seluruh rencana Allah. Penyembahan adalah sebuah sikap pasrah, berserah, penuh seluruh hidup, dipercayakan sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi penyembahan berarti tunduk, taat, berserah diri, dan setuju dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Setelah mereka menyembah, Alkitab berkata mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Ada apa di Yerusalem? Yerusalem adalah tempat di mana mereka berkumpul, bersekutu. Untuk apa? Menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka tidak kembali ke kampung
masing-masing kepada profesinya, tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Apa? Membangun persekutuan yang kuat, membangun ibadah yang kuat, membangun doa yang kuat, membangun komitmen yang kuat, membangun kebersamaan yang kuat. Dan mereka lakukan semuanya itu dengan apa? Dengan sukacita. Bagaimana dengan saudara? Hari-hari ini mari kita mau memaknai hidup dengan membangun kembali ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat penyembahan bagi bangsa Israel. Dan bagi kita kembali kepada Tuhan, membangun pusat penyembahan kita kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan itu dilakukannya dengan apa? Dengan sukacita. Saudaraku, bukan hanya menyembah, bukan hanya kembali ke Yerusalem dengan sukacita, tetapi di sini katakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Fokus hidupnya mulai berbeda. Mereka semuanya berada di setiap hari senantiasa berada di dalam bait Allah. Orang yang tadinya labil seperti Petrus, orang yang tadinya labil seperti Thomas, orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh, mereka lari karena tantangan dan lain sebagainya. Sejak mereka mengerti memaknai kenaikan Yesus Kristus, saudaraku, mereka memiliki kecintaan akan Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Selalu berkumpul di dalam bait Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga orang yang sangat menghargai bait Allah? Sangat menghargai rumah Tuhan? Tempat kita berkumpul, tempat kita membangun persekutuan, tempat kita menjalin hubungan satu dengan yang lain, memaknai hidup keluarga kita, usaha kita, kualitas hidup rohani kita. Salah satu tolak ukurnya adalah kecintaan kita tentang bait Allah, tentang rumah Tuhan. Yang paling terakhir di sini katakan mereka memuliakan Allah. Di bait Allah ngapain mereka? Memuliakan Allah. Di bait Allah bukan gosip, di bait Allah bukan buang waktu, di bait Allah mereka memuliakan Allah. Saudaraku, ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Contoh teladan para murid mula-mula menjadi salah satu contoh model hidup kita hari ini. Saya percaya kalau keluarga kita, keluarga yang suka menyembah Tuhan, fokus hidupnya jelas, menantikan kuasa Roh Kudus, menantikan kuasa Tuhan terjadi dan dinyatakan, berarti kita berharap, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Kita senantiasa membangun persekutuan yang baik dengan keluarga kita, dan kita suka menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Saya percaya keluarga yang demikian adalah keluarga yang kuat, keluarga yang hebat, keluarga yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Setuju, katakan amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kami percaya makna daripada kenaikan Yesus Kristus telah kami dengar, telah kami renungkan, dan kami akan memahami dan menjalaninya dalam hidup sehari-hari. Kami mendapatkan pesan tentang kabar baik, di mana kami harus menceritakan kepada banyak orang. Dunia dipenuhi dengan kabar buruk, tetapi kami sebagai orang percaya, kami akan mengubah kabar buruk dengan memberitakan kabar baik. Kami juga menantikan pencurahan Roh Kudus di akhir zaman dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami semua tidak ada yang terlewat, semua diurapi dipenuhi Roh Kudus. Kami juga boleh belajar mengucapkan kata-kata berkat atau ucapan berkat seperti Engkau Tuhan. Pada waktu Engkau mau naik ke sorga, semua muridnya dikumpulkan dan semua muridnya menerima ucapan berkat dari Engkau sendiri. Karena itu kami percaya pujian, penyembahan, pengagungan, sukacita dan kecintaan akan bait-Mu, akan rumah ibadah-Mu yang diwarnai dengan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Diberkati hidup kami, suami, istri, orang tua dan anak, seluruh anggota keluarga kami, agar kami memaknai kenaikan Yesus Kristus dengan baik, dengan benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati bangsa kami, negeri kami, kalau bertepatan dengan hari perayaan kenaikan Yesus Kristus,
Teman-teman kami juga sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka sedang merayakan Lebaran. Tuhan, Kau juga memberkati mereka, Engkau menuntun membimbing hidup mereka, agar mereka pun boleh menikmati sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah saat ini, kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Kami angkat kedua belah tangan kami tengadahkan wajah kami, membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.